Pria itu hendak ditembak, tapi tetap mengeluarkan apel dan menggerogotinya. Karena dalam hatinya dia mengerti dengan jelas. Itu sudah mati. Anda juga tidak bisa membuat diri Anda menderita. Tepat ketika komandan hendak melepaskan tembakan. Kemudian anak laki-laki di sebelahnya tiba-tiba membaca puisi Jerman. Kebetulan sang panglima adalah orang yang menyukai puisi. Setelah mendengar ini, suasana hatinya sedang sangat baik. Setiap orang 15 cambuk, agar mereka bisa merasakan kekuatan puisi Jerman. Setelah dicambuk, jadi 2 orang lolos dari situasi ini. Tapi prajurit di sebelahnya mengingatkan komandan. Jumlah narapidana yang akan dieksekusi hari ini masih kekurangan 1 orang. Dalam sekejap, dia melihat 2 tahanan berjalan keluar tanpa melihat informasinya. Jadi komandan menghentikan mereka. Lalu ambil topi seseorang. Membuangnya. Apakah sekarang hilang? Tidak ada lagi yang hilang. Tempat ini dikenal sebagai pabrik pembunuhan. Ini adalah kamp konsentrasi Auschwitz. Di sini setiap hari mereka harus bekerja tanpa henti. Tapi hanya bisa makan 1 mangkok bubur basi. Meski begitu, tetap saja dicuri oleh orang lain. Karena ini adalah makanan terbesar di kamp. Tidak ada yang bisa menjamin. Lain kali, apakah masih ada nasi yang tersisa untuk saya makan? Pagi. Supervisor tidak ada hubungannya. Buang setengah potong sosis. 2 tahanan melihat. Segera bergegas keluar untuk bertarung. Penampilan menyedihkan itu membuat supervisornya tertawa. Tapi dia masih belum merasa cukup. Ambil sisa sosisnya. Menyuruh 2 orang untuk saling menamparkan. Tapi mereka bahkan tidak bisa berdiri. Belum sempat bertarung. Giliran kedua. 1 tahanan terjatuh. Tapi supervisornya berbicara lagi. Jangan terlalu cepat. Ini baru babak pertama. Lalu menunjuk ke arah anak laki-laki itu. Pria itu dengan cepat mendorong bocah itu kembali. Bagaimanapun, Anda pernah menyelamatkan nyawanya. Kemudian dia ditangkap oleh supervisor. Tapi tanpa diduga. Dia tampak lemah. Namun kemampuan menghindari serangan sangat bagus. Menghindari beberapa serangan berturut-turut dari tahanan lainnya. Supervisor tidak mempercayainya. Bermaksud untuk secara pribadi memadamkan kesombongan pria itu. Tapi dia tidak menduganya. Dia meninju dirinya sendiri sekali. Lalu buatlah dirimu terlihat seperti orang idiot. Supervisor merasa terhina. Segera memberinya pelajaran. Tapi saya tidak menyangka akan dipanggil oleh manajer. Menjadi seorang petinju, dia langsung tertarik. Berjanji jika dia mengalahkan petinju itu, roti itu akan menjadi miliknya. Mereka dengan cepat sampai di atas batu datar itu. Tapi pria baru itu menggenggam tangannya. Belum dirilis. Hanya manajemen yang tahu. Ini adalah ritual seorang petinju profesional. Setelah kedua belah pihak berjabat tangan, permainan dimulai. Melihat manajer mengayunkan serangkaian serangan. Semuanya dihindari oleh pria itu. Pada titik ini dia mulai tertarik. Melonggarkan ikat pinggang. Bersiaplah untuk menunjukkan kemampuan Anda yang sebenarnya. Supervisor di sebelahnya melihat manajernya terluka. Mengambil sekop dan berlari ke tempat pemuda itu berdiri untuk menghentikannya. Dipelajari sambil berbicara. Ternyata sang manajer pernah menjadi juara Hamburg pada tahun 1938. Dan dia pun menyadari identitas asli pria itu. Adalah juara tinju dari Warsawa, Teddy. 1 pemain dengan kemampuan menghindar level maksimal. Juga di pertandingan ini. Memberinya posisi penting di kamp. Salah satu tahanannya adalah seorang petinju yang memberikan banyak hiburan bagi para perwira Jerman. Bukan sekedar mempunyai pekerjaan tetap. Dan mendapat perlakuan yang sangat istimewa. Yang bahkan tidak dapat diimpikan oleh tahanan lain. Anda jelas seorang tahanan. Tapi tinggal di kamp konsentrasi lebih baik dari yang lain. Kita tidak hanya mendapat susu segar setiap hari. Ada juga peralatan tinju khusus. Semua yang ada di sini dia dapatkan melalui tinjunya. Adalah juara tinju di sini.
Setiap hari dia memiliki 3 hingga 5 pertandingan untuk memuaskan kesenangan para petugas. Tapi teruskan Teddy menang besar. Dia diam-diam menjadi pendukung para tahanan untuk melawan mereka. Pejabat tinggi Jerman diam-diam melakukan tipu muslihat di belakang mereka. Hari itu, seorang pria yang sangat gemuk dibawa ke kamp konsentrasi. Bahwa mereka secara khusus membawanya dari kamp lain. Apalagi dulu berurusan dengan Teddy. Tidak peduli seberapa besar tubuhnya. Tapi tidak ada keterampilan tinju. Saya hanya bisa mempertaruhkan hidup saya untuk bergegas maju. Setelah beberapa putaran, saya bahkan tidak bisa menyentuh rambut Teddy. Tapi dia mengalahkannya dengan 1 pukulan. Begitu saja, Teddy kembali berjaya. Menangkan makanan berharga untuk seluruh asrama. Tapi dia tidak pernah menduganya. Keesokan harinya dia melihat tubuh pria gendut itu diseret oleh orang-orang. Saat ini, Teddy menyadari bahwa tinju bukan lagi sekadar olahraga. Tapi pertaruhan antara hidup dan mati. Jadi dia harus memikirkan cara untuk menghentikan permainan tersebut. Tapi anak laki-laki itu mengatakan kebenaran yang menyakitkan. Ini bukan permainanmu lagi. Kamu bermain untuk kami. Untuk kita. Saat ini pria itu juga mengerti. Lagi pula, apa yang kamu perjuangkan? Namun keindahan itu dengan cepat memudar. Satu malam, anak laki-laki yang paling dekat dengannya. Karena mencuri makanan, dia ditangkap oleh tentara Jerman. Bersiap untuk dibawa ke kamar gas beracun untuk dieksekusi. Siapa sangka di tengah jalan ia akan ditemukan oleh seorang tentara rendahan Jerman. Dia mengeluarkan pistol dan mengancam akan membunuh bocah itu. Tapi dia tidak mengharapkan itu. Dia mengambil keuntungan ketika dia tidak memperhatikan. Meraih pistolnya. Lalu bunuh dia kembali. Para prajurit di sekitarnya melihatnya. Dengan panik segera melepaskan tembakan. Tidak hanya membunuhmu. Orang-orang Yahudi di sekitarnya juga telah pergi. Saksikan kematianmu dengan baik. Dia segera berlari kembali ke penjara sambil menangis. Sangat kesal berkata pada Teddy. Tapi malam itu, dia dipanggil ke rumah sakit. Ternyata dia juga menjadi sasaran. Keesokan harinya Teddy tidak dapat menemukan anak itu dimanapun. Hanya melihat sekelompok orang Jerman. Gunakan tinjumu untuk menghadapi tahanan. Melalui percakapan. Orang ini adalah juara tinju kelas berat Jerman. Tidak setingkat denganmu. Tapi karena dia ingin menyelamatkan anak itu. Teddy mendapat ide yang berani. Saya sedang mencari petugas. Ingin melawan juara Jerman. Saya hanya berharap jika mereka menang, mereka akan melepaskan anak itu. Petugas itu selesai mendengarkan. Puas setuju. Karena dia punya rencananya. Dengan sangat cepat pertandingan kelas dimulai. Ketika dia menuduh Teddy sedang mencari anak itu. Atas perintah komandan. Permainan dimulai. Kali ini lawannya memiliki jarak yang sangat jauh dengan si gendut. Bukan sekedar tubuh yang kokoh. Tinjunya juga lebih kuat. Satu meledak. Teddy tidak bisa mengelak sama sekali. Hanya dapat memblokir serangan secara pasif. Tanpa memedulikan. Dia masih tidak menyerah. Dia secara bertahap menemukan ritme. Pukul sisi kanan lawan. Petugas melihat situasinya kurang baik. Segera memberi isyarat kepada wasit untuk istirahat. Lalu dipanggil tahanan. Berikan aku ketel di sebelahmu. Teddy melihat yang mengantarkan air itu adalah rekan senegaranya. Tidak ada keraguan sama sekali. Minumlah 1 teguk besar. Pertandingan kedua dimulai. Begitu dia pindah, dia merasakan ada yang tidak beres. Kemudian penglihatannya mulai kabur. Lawan memanfaatkan momen dia tidak bisa bereaksi. Gunakan 1 pukulan untuk membuat Teddy jatuh ke tanah. Ternyata petugas telah memasukkan narkoba ke dalam ketel. Sejak awal, dia tidak punya peluang memenangkan duel ini. Petugas melihat hasilnya ditentukan. Segera memaksa para tahanan untuk berbaris.
Namun Teddy tetap ingin terus berjuang. Hanya dengan memenangkan pertempuran ini anak itu dapat diselamatkan. Petugas melihat bahwa dia tidak menyerah. Segera menarik anak itu keluar. Biarkan dua orang bertarung. Melihat tangan anak laki-laki itu terbungkus baja berkarat. Harus melawan juara tinju. Tapi ketika Teddy melihatnya, "Pukul aku. Berhentilah menjadi anak kecil, pukul aku." Ternyata petugas itu menodongkan pistol ke arahnya. Penonton menonton dari belakang. Mereka semua melepas topi mereka secara bersamaan. Mereka mengerti di dalam hati mereka. Kali ini seseorang pasti akan mati. Tapi tanpa diduga, anak laki-laki itu berbalik dengan linglung. Saat itulah iman Teddy langsung runtuh. Dia meraung marah tak berdaya. Ini juga hasil yang ingin dilihat petugas. Karena dia tidak ingin memberikan harapan apapun kepada para tahanan ini. Kemudian supervisor membuat dia pingsan. Lalu ditarik keluar ke tengah alun-alun. Dan menggantungkannya pada tiang kayu. Untuk memperingatkan orang lain. Inilah konsekuensi menjadi pahlawan. Bukan hanya penyiksaan fisik. Juga disiksa secara mental. Di malam hari, Jerman menangkap seorang Yahudi lainnya. Didorong ke ruang gas beracun. Lalu tuangkan obat melalui ventilasi. Jeritan melengking. Bergema di seluruh kamp konsentrasi. Teddy mendengar semuanya. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Keesokan harinya dia dibebaskan oleh tentara. Lagi pula, dialah satu-satunya hiburan di kamp itu. Namun Teddy tidak sama seperti dulu. Dia menyeret tubuhnya yang lelah ke dalam lubang mayat. Lalu perlahan berbaring. Ingin menggunakan kematian untuk menghadapi Nazi. Namun tak sengaja melihat patung pahatan anak laki-laki itu. Matanya tiba-tiba berbinar. Sekarang dia sadar. Anda harus menggunakan cara Anda sendiri. Musuh tidak boleh dibiarkan begitu saja. Jadi dia memegang patung kayu itu. Pergi menuju medan perang. Ke tempat kompetisi. Juara tinju Jerman menghancurkan tahanan demi kepuasan. Ketika dia melihat Teddy tiba-tiba muncul. Semua orang menganggapnya sangat sulit dipercaya. Melihatnya naik ke atas ring. Matanya menatap lawannya. Padahal sulit untuk mengangkat kedua tangannya. Namun dari segi kekuatan tidak kalah dengan lawan. Parasut itu tergantung sepanjang malam. Namun reaksinya tidak secepat sebelumnya. Begitu dia terjatuh, dia segera menggunakan kepalanya untuk berdiri. Bahkan para perwira Jerman pun tergerak oleh kegigihan ini. Ketika lawan hendak memberikan pukulan terakhir, dia menemukan peluang yang tepat. Gunakan kepala Anda untuk menyerang lawan. Ketika musuh belum sempat bereaksi, dia menggunakan seluruh kekuatannya. Menyerang dengan tinju yang terluka. Kuat ke arah lawan. Dia akhirnya memenangkan permainan ini. Para petugas di kamp tercengang. Namun sekaligus juga sangat dihargai oleh atasan. Kemudian dia dibebaskan dari kamp konsentrasi. Kemudian pindah ke kamp lain untuk melanjutkan pertempuran. Sampai perang berakhir. Dia baru-baru ini diselamatkan dan kembali ke kampung halamannya di Polandia. Wujudkan mimpimu. Buka Sasana Tinju. Film ini diadaptasi dari kejadian nyata. Didedikasikan untuk mereka yang menderita di masa depan. Bersikaplah gigih dengan impian Anda. Maka suatu hari Anda akan mengalami titik balik dalam hidup Anda.